warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samad dari Kominfo Majene. Beberapa waktu yang lalu, tim Taekwondo Provinsi Sulawesi Barat mendapatkan juara umum tingkat nasional dalam Lomba Indonesia Taekwondo Fun. Dan saat ini saya bersama dengan Abdul Ghani SIP, Ketua Tim Ofisial Taekwondo Sulawesi Barat, dan salah satu atlet taekwondo kita yang berhasil mendapatkan medali emas, ada Abdul Rahman Hafidz Sahabuddin. Kita akan mencari tahu seperti apa proses sehingga Provinsi Sulawesi Barat bisa mendapatkan juara umum tingkat nasional. Pertama ke Ketua Tim Ofisial Pak Abdul Ghani SIP. Yang pertama sekali, Indonesia Taekwondo Fun ini perlombaan seperti apa, Pak? Iya. Terima kasih Pak. Indonesia Taekwondo Fun ini bersifatnya dia kejuaraan nasional yang diikuti 17 provinsi di Indonesia. Dan ini agenda pertama setelah terbentuk Indo organisasi namanya Korminas yang diketuai Bapak Hayono Isman, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga. Jadi ini akan menjadi agenda tahunan. Setelah ini berlangsung, piala yang kami terima itu, yang kami dapat itu, kemungkinan besar akan jadi bergilir tahun depan. Kalau kami tidak mampu mempertahankan dengan kemampuan atlet, maka juara umum itu akan berpindah. Piala ini akan berpindah. Jadi saya berharap bisa kita pertahankan. Jadi ini yang pertama, lomba yang pertama? Iya. Lomba pertama. Dan akan jadi agenda tahunan? Agenda tahunan. Sebelumnya kan ini ini yang pertama, dan kita atau masyarakat mungkin tidak banyak mengetahui bahwa ternyata Majene itu punya prestasi di bidang taekwondo. Seperti apa sih pembinaan awalnya, Pak? Iya, saya itu melatih taekwondo di Majene sudah lebih 20 tahun. Barusan prestasi saya agak puncak ini tahun dengan mengikuti kejurnas ITF Piala Hayono Isman ini. Sebelum-sebelumnya kami biasa mengikuti kejuaraan, bahkan kejuaraan internasional di Jogja, di Bali, dan kejurnas lain, tapi tidak maksimal hasil kami. Jadi kemungkinan ada faktor-faktor yang membuat prestasi anak-anak tidak puncak seperti sekarang ini. Faktor apa itu? Apa yang usaha kita sehingga bisa mengantarkan Provinsi Sulawesi Barat menjadi juara umum? Saya kira faktor utama adalah kegigihan anak-anak kita berlatih meskipun sangat minim dana, ya. Tapi kita tahu kan atlet ini dibentuk dengan berbagai faktor sehingga atlet itu bisa berprestasi. Latihannya harus maksimal dan ditunjang dengan gizi. Kalau tidak seperti itu, saya kira nonsen kita akan dapatkan. Iya. Jadi dana itu memiliki pengaruh yang penting, Pak? Saya kira sangat berpengaruh. Sejauh mana bantuan dana dari provinsi atau dari Kabupaten Majene misalnya selama ini sebelum diberangkatkan? Ya, kalau saya mau buka yang sesungguhnya, anggaran yang kami dapat. Kami tidak dapat anggaran dari daerah, baik provinsi maupun kabupaten. Kami tidak dapat anggaran. Sepeser pun kalau anggaran daerah tidak ada. Yang kami dapatkan adalah bantuan pribadi-pribadi, baik dari provinsi maupun di daerah. Itu bentuk motivasi, dukungan saja seperti itu. Kalau anggaran yang namanya APBD tidak ada. Secara resmi itu? Secara resmi tidak ada. Dari pejabat-pejabat secara pribadi mungkin? Secara pribadi ada, seperti Pak Bupati Majene, Pak Wakil Bupati, Pak Sekda, Pak Kepala Badan Keuangan di sebelah itu, Pak Sekpro Sulbar ada. Ya, Pak Dispora Sulbar ada meskipun saat ini. Terus di kantor KPPN Majene, alhamdulillah luar biasa sekali mereka di sana membantu kami sehingga kami bisa berangkat. Meskipun sampai kami di sana kami masih keteter masalah anggaran. Kami sangat keteter masalah anggaran karena kami mengira setelah ada bantuan dari Bapak Bupati Majene dalam hal penginapan secara gratis, ternyata tidak mampu mengurangi kebutuhan. Kami dapat servis mobil dari Pemprov, dari perwakilan Provinsi Sulbar di sana di Jakarta, tapi ternyata kita malah lebih banyak mengeluarkan anggaran. Dengan keterbatasan seperti itu, kita mampu bersaing dengan provinsi-provinsi lain sehingga menjadi juara satu.
alhamdulillah bukan jadi sebuah masalah untuk persaingan dalam hal anggaran. Kami mampu bersaing, meskipun anak-anak saya biasa sampaikan bahwa saya biasa cerita pribadi dengan anak bahwa seperti ini keadaan keuangan kita. Saya dengar sampai karena kondisi keuangan keterbatasan itu, saya dengar sampai atlet ini berangkat ke di mana lombanya, Pak? Di mana lomba kemarin? Di Jakarta Timur. Di Jakarta ini sampai tidak naik pesawat, Pak ya, naik kapal laut, begitu. Apa betul begitu, Pak? Iya, betul sekali. Karena ya anak-anak sebenarnya saya mau berangkat sama-sama lewat laut, kapal laut, karena anggaran agak minim dan memang sewa kapal laut itu tidak terlalu mahal, ya kurang lebih 500 lah, kurang 500 sudah untuk satu orang anak, seperti itu. Jadi kalau naik pesawat, anak-anak itu butuh sampai 1,5 untuk satu kali penerbangan. Kembalinya saya hitung-hitung bisa sampai 60 juta. Berarti ini betul-betul dilandasi oleh tekad yang kuat, Pak ya. Karena kalau kita mengandalkan dana, sepertinya mustahil untuk bisa mendapatkan prestasi ini. Iya, saya kira Pak, dari dasar ikhlas juga saya sebagai pelatih melatih anak-anak saya tidak pernah hitung-hitung ekonomi. Saya tidak pernah berharap mau hidup di taekwondo, tapi saya betul ingin anak-anak ini berprestasi. Kalau komposisi tim yang dibawa ke sana dari kabupaten dari kabupaten lain, tahu itu seperti apa, Pak? Majene berapa orang? Iya, komposisi atlet yang kita terjunkan di sana di Kejurnas, ada dana dari Kabupaten Polman, asalnya dari Tinambung, ada 4 orang. Dari Majene sendiri ada 8 orang. Jadi total 12 orang atlet. Mamuju Utara? Mamuju tidak ada. Oh, jadi Polman Majene saja? Iya, karena kebetulan anak-anak yang latihan di GOR. Medali yang didapatkan? Medali alhamdulillah, medali yang kita dapat sebelumnya saya targetkan dari hasil pantauan saya selama melatih. Saya lihat perkembangan anak-anak bahwa saya bisa target 3 emas. Perunggu perak saya tidak hitung, saya target 3 emas. Tapi akhir setelah pertandingan ini alhamdulillah kita bisa dapat 4 emas. Melampaui target. Memuaskan sekali, dan apalagi kita bisa keluar sebagai juara umum 1. Luar biasa itu, Pak ya. Dari berapa provinsi tadi? 17 provinsi. 17 provinsi. Iya. Jadi ini hadir juga ini bersama kita di sini Abdul Rahman Hafid ya. Abdul Rahman Hafid Sahabuddin. Ade ini adalah mahasiswa dari UT Majene yang berhasil mendapatkan medali emas di kategori apa, Ade? Under 55. Junior prestasi. Under 55 berat badan ya? Iya. Berarti di bawah 55 kilo berat badannya. Iya. Seperti apa usahanya bisa mendapatkan emas? Mungkin ya sesuai prosedur latihan, mengikuti secara giat, bahkan melebihi porsi dari teman-teman yang lain. Apakah kualitas dari atlet-atlet di provinsi lain rendah seperti itu? Kenapa kok bisa kita? Maksudnya ini kita dari Majene ini daerah yang agak-agak enggak begitu ini ya, tapi kok kalau saya mau jawab, saya kira bukan faktor itu, tapi hebat-hebat mereka. Bahkan Maluku itu sebagai pemegang best player, Maluku pemain terbaik. Tapi ya karena tekad anak-anak, gigih anak-anak untuk melawan. Karena saya pantau terus dari lapangan, di luar lapangan, saya tidak biarkan mereka untuk down pada saat melihat permainan anak-anak lain lebih hebat daripada mereka. Terbukti Hafid ini sebenarnya dia pakai sabu. Saya suruh pakai sabu rendah, dan kenyataannya setelah lawan mereka sabu hitam semua. Dia 3 kali main, akhirnya bukan persabuk ini, Pak ya, per berat badan ya? Bukan berat badan, tapi mereka kalau sudah pakai seperti dia sudah senior untuk dalaman. Kalau medali-medali yang dibawa itu berhasil kita menangkan itu apa saja, Pak? Ya, medali yang kami bawa pulang ke daerah ini 4 medali emas, 3 medali perak, 4 medali perunggu. Melebihi daripada target kami pada saat mau berangkat untuk ikuti kejuaraan ini. Harapan kedepannya, Pak, seperti untuk tahun depan, harapan kompetisi tahun depan itu apa? Jadi karena adanya kendala tadi itu masalah biaya dana yang diperlukan atlet, baik mulai daripada latihan persiapan, TC, pemusatan latihan, sampai pemerangkatan adalah dana. Jadi di sini dana dalam ini adalah turun tangan Pemda ini yang kami butuhkan sekali itu dalam pendanaan. Tidak bisa tidak,
Karena tahun depan kami rencana akan menurunkan atlet sampai 30 orang karena banyaknya kategori yang akan dipertandingkan di Jabar nanti, di Pornas nanti. Tidak boleh tidak pemerintah daerah tidak boleh tutup tangan, tutup mata dalam hal ini. Kalau kita mau lihat daerah kita berkembang, dukunglah anak muda kita. Seperti itu. Sudah ada prestasi yang dibuktikan seperti sekarang ini. Sudah ada komitmen dari Pemprov atau Pemda setelah melihat apa yang kita hasilkan ini. Ya, menurut penyampaian Pak Bupati tadi, tahun depan siap mendukung. Bahkan Pak Bupati tadi menyampaikan bahwa oleh-oleh mungkin berupa seperti bonus buat anak-anak atlet akan dianggarkan tahun depan. Seperti itu. Jadi mungkin di luar daripada anggaran yang akan diperlukan anak-anak kita untuk persiapan mengikuti kejuaraan Pornas tersebut tahun 2023 bulan 6. Kalau dari provinsi ada komitmen, Pak? Sampai saat ini kami belum pernah komunikasi dengan provinsi dalam hal ini. Sebagai Ketua Kormi Provinsi adalah Bapak Sekpro Provinsi Pak Idris. Sampai saat ini, kemarin saya hubungi lewat WA, jawaban beliau hanya Alhamdulillah. Oh gitu, Pak ya? Ya, masalah panjang tidak ada seperti itu. Tapi saya juga berharap beliau bisa buka mata tentang apa yang kita hasilkan pada Kejurnas ini. Kalau ini kepada atlet kita Pak Ade Abdul Rahman Hafid, seperti apa porsi latihan? Seperti biasa. Seperti biasa. Dalam satu minggu itu berapa kali latihan? Setiap hari. Setiap hari. Iya. Seberapa jam itu? 2 jam. 1 sampai 2 jam bahkan lebih. Jadi atlet atau artinya mulai dari berlatih itu sudah selama berapa tahun sudah? Udah hampir 6 ya mungkin Dari 4. kelas berapa? Dari kelas 5 SD masuk pas SD ya. Itu artinya perguruannya ini di mana ini? Apa nama istilah di taekwondo apa, Pak? Doja. Dojanya di mana ini? SD tadi. Iya, masuk pas di SD ya. SD 4. SD 4. Iya, Sampai sekarang di mana? sudah masuk di GOR. Tempat latihannya di Di GOR Majene. Sebetulnya terpusatnya kalau misalnya ada anak-anak atau masyarakat umum yang mau bergabung, itu di mana sih, Pak? Iya. Jadi sampai saat ini kami tetap di GOR. Kami tidak punya tempat lain, tempat latihan, tapi sesungguhnya keinginan kami itu kami membuka cabang di mana-mana di sekolah, biar anak-anak bisa berprestasi mulai dari umur SD, dari kelas 1 SD sudah bisa kita ajar untuk bertanding, karena ini sebenarnya sudah ada kelas-kelas yang dipertandingkan di usia-usia seperti itu. Tapi untuk saat ini, sementara ini kami masih latihannya di GOR. Ketersediaan pelatih seperti apa, Pak? Ya, ketersediaan pelatih untuk sekedar melatih reguler, ya, kami banyak asisten pelatih. Kalau untuk mengembangkan sampai ke sekolah-sekolah itu? Untuk mengembangkan, ya bisa untuk menggabung ke sekolah-sekolah, bisa. Kan ada sekitar 8 pemegang sabuk hitam yang bisa kita tempatkan di sekolah-sekolah kalau buka ranting di sekolah. Khusus di Majene ada berapa titik, Pak, tempat latihan selain di GOR ini? Untuk sementara ini tidak ada tempat lain. Oh begitu. Iya, Berarti terpusat masih di terpusat di GOR. Jadi anggota di GOR itu kurang lebih 100. Kalau dari kecamatan-kecamatan berarti nggak ada, Pak? Tidak ada. Tidak ada. Berarti kita masih sangat terbatas sekali ya dalam Terbatas hal sekali. pengembangan taekwondo ini ya? Iya, ke depan ini PR buat kami sebagai pembina pelatih, bahwa kalau kita mau bikin kejuaraan daerah, kita harus buka cabang-cabang. Iya. Iya, seperti itu. Arahan daripada ketua ITF pusat ini harus buka, jangan terpusat di kota saja. Jadi anak-anak itu harus tahu juga bahwa taekwondo itu sebenarnya dipertandingkan. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Saya rasa wawancara singkat ini sudah cukup untuk mewakili, menampilkan bahwa Majene mempunyai prestasi bahkan sampai juara 1 tingkat nasional, dan cukup mewakili juga untuk menyampaikan harapan-harapan dari ofisial tim taekwondo Provinsi Sulawesi Barat terhadap pengembangan atau peningkatan prestasi atau mempertahankan prestasi taekwondo ke depannya. Saya Samad dari Kominfo Majene. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.